Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa lagi dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen. Bersama saya, Medi Nugroho. Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah memastikan pupuk bersubsidi yang didistribusikan kepada petani benar-benar berkualitas dan tiba kepada petani tepat waktu. Ditemui dalam kunjungan kerja ke Provinsi Bangka Belitung baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Daniel Johan mengatakan yang terpenting bagi petani, pupuk subsidi yang telah dijadikan pemerintah tersebut sampai saat petani membutuhkan pupuk tersebut untuk memupuk tanaman mereka. Menurut Daniel, jika pupuk tersebut datang telat kepada petani secara otomatis akan berpengaruh terhadap hasil produksi pertanian yang menurun. Padahal beberapa tahun terakhir, pemerintah ingin mensejahterakan masyarakat, salah satunya melalui sektor pertanian. Ya, ada beberapa yang ingin kita pastikan bahwa seluruh bantuan kepada petani dan nelayan itu datang tepat waktu dan jumlah yang cukup, terutama di bidang pertanian, sehingga kalau misalkan pupuknya sampainya telat, itu akan pengaruh ke produksi. Lalu kita juga kunjungin ke Pelabuhan Nusantara. Anggota Komisi 4 DPR RI Fauzi H. Amro menyampaikan pupuk untuk wilayah Provinsi Bangka Belitung di gudang Petrokimia dan Pusri sudah tercukupi beberapa bulan ke depannya sebanyak 41.000 ton. Fauzi menyayangkan karung yang dipakai untuk menyimpan pupuk tersebut tidak layak pakai karena pupuk non-subsidi dan subsidi karungnya dibedakan. Pupuk non-subsidi memakai karung yang lebih baik, sementara pupuk bersubsidi karungnya tidak layak. Untuk itu Komisi 4 DPR RI meminta kepada PT Petrokimia dan Pusri untuk memperbaiki karung yang dipakai untuk petani agar pupuk yang akan didistribusikan ke petani sampai dengan aman. Distribusi pupuk subsidi Petrokimia maupun pupuk Pusri sampai ke kelompok-kelompok masyarakat dan tidak ada masalah. Karena distribusi pupuknya Pusri kurang lebih ada 19.000 ton, Petrokimia 22.000 ton. Jadi kurang lebih hampir 41.000 ton tersebarlah pupuk subsidi di Provinsi Bangka Belitung. Nah, memang ada problem pertama adalah karung, Pak. Karung pupuk itu kalau yang subsidi dan non-subsidi berbeda. Kalau non-subsidi karungnya bagus, kalau subsidi karungnya jelek. Sehingga yang subsidi itu karungnya bocor dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu kita minta kepada Pusri dan Petrokimia untuk memperbaiki karung, supaya karungnya benar-benar aman dan tidak bocor sampai ke tingkat petani. Anggota Komisi 4 DPR RI Andi Nawir tidak mempersoalkan mekanisme penyimpanan gudang pupuk Petrokimia dan Pusri, baik dari penyimpanan pupuk hingga karung yang digunakan menyimpan pupuk tersebut, karena masih bisa ditolerir. Tinjau masalah gudang pupuk. Ya. Tadi itu kita lihat pupuknya siap, tapi memang di Bangka Belitung ini masalah pupuk saya kira tidak masalah. Karena luas arealnya juga agak kurang, saya kira cukup. Nah, kedua, masalah benih itu saya kira cukup bagus. Benih. Dari Provinsi Bangka Belitung, Habibie Mahabah, TVR Parlemen melaporkan. Terkait daftar antrean panjang yang dihadapi calon jemaah haji Indonesia, Komisi 8 DPR RI mendesak pemerintah untuk memberi prioritas kepada calon jemaah haji yang telah berusia lanjut atau yang telah berumur di atas 60 tahun untuk segera diberangkatkan. Komisi 8 DPR RI meminta pemerintah untuk memprioritaskan calon haji lanjut usia atau lansia untuk berangkat ke Tanah Suci, karena antrian kuota haji yang panjang membuat banyaknya calon haji lansia yang gagal berangkat menunaikan ibadah haji. Dalam kunjungan kerja Komisi 8 DPR RI ke Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 8 DPR RI Bisri Romli berharap dengan adanya penambahan kuota haji dari pemerintah Arab Saudi, pemerintah Indonesia dapat menambah kursi khusus sebesar 10% untuk calon jamaah haji lansia yang telah berumur 60 tahun atau lebih untuk berangkat ke Tanah Suci. Apabila lansia umur di atas 75 sudah daftar 3 tahun, kemudian harus kita berangkatkan. Ternyata antrian itu tidak cukup berjalan dengan baik. Bahkan ada beberapa dari komisi kita mengusulkan juga tidak berhasil. Oleh karena itu, dari Komisi 8 menengahkan ada tambahan porsi paling minim 10%, ya, 10% harus untuk lansia.
Hal senada disampaikan oleh anggota Komisi 8 DPR RI Hoirul Muna yang mendorong pemerintah untuk memberi prioritas dalam memberangkatkan calon jemaah haji yang telah berumur 60 tahun atau lebih. Namun Hoirul Muna menekankan kepada pemerintah untuk meningkatkan sarana dan prasarana selama pelaksanaan haji di Tanah Suci karena para jemaah haji lansia membutuhkan pelayanan lebih, terutama dalam pelayanan kesehatan. Saya rasa lebih bagus kalau namanya segera untuk diberangkatkan yang di atas 60 tahun seperti apa yang dijanjikan oleh Menteri Agama bahwa tahun ini yang akan diberangkat adalah yang 60 tahun ke atas. Tapi infrastruktur yang berhubungan dengan masalah kesehatan, temusnya, infrastrukturnya untuk orang-orang lansia itu harus ekstra. Dari Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Denus TVR Parlemen melaporkan. Untuk mempersiapkan pemimpin menuju kelas dunia dan membentuk jiwa kepemimpinan yang berbasis kearifan lokal, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI mengadakan pendidikan dan pelatihan pimpinan madya dan pratama Kesekjenan DPR RI. Guna mempersiapkan pemimpin menuju kelas dunia serta membentuk jiwa kepemimpinan berbasiskan kearifan lokal, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan DPR RI mengadakan pendidikan dan pelatihan pimpinan madya dan pratama di lingkungan Kesekjenan DPR RI. Kepala Badan Keahlian Dewan DPR RI Johnson Raja Guguk mengatakan, pendidikan dan pelatihan merupakan hal yang penting karena kepemimpinan merupakan faktor dinamis dan strategis dalam sebuah organisasi, baik di dalam masyarakat maupun lingkungan Kesekjenan dan Badan Keahlian Dewan. Johnson menambahkan jiwa kepemimpinan menjadi salah satu unsur yang menentukan sebuah keberhasilan dan memberikan manfaat bukan hanya pada diri pemimpinnya saja, namun terhadap sebuah organisasi. Kita ingin bagaimana agar nilai-nilai luhur yang ada di dalam masyarakat, yang ada di dalam bangsa kita itu bisa betul-betul kita munculkan di dalam kegiatan atau aktivitas kepemimpinan. Terutama ya tentunya di lingkungan Sekretariat Jenderal dan juga Badan Keahlian. Saya kira itu. Sementara itu, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesekjenan DPR RI Rahayu Setiawardani mengatakan program pendidikan dan pelatihan merupakan program bagi seluruh pegawai di lingkungan Kesekjenan DPR RI. Yayu menambahkan program kepemimpinan ini merupakan program khusus bagi pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kesekjenan sehingga diharapkan dapat membangun jiwa kepemimpinan yang jujur, arif, ikhlas, serta mampu menghadapi berbagai tantangan khususnya di dalam memberikan dukungan terhadap Dewan dan kemajuan bangsa. Lebih jauh adalah untuk membangun pemimpin yang humble tetapi mampu menghadapi segala tantangan di dalam memberikan dukungan kepada Dewan khususnya dan untuk kemajuan bangsa. Dari Provinsi Jawa Barat, Mario Hasiholan, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, saya Medi Nugroho, wassalam.